Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Selamat berjumpa kembali sobat semuanya, di Negeri Utara Kuru, yang selalu membahas tentang situasi ekonomi, keamanan dan geopolitik dunia, khususnya di negara kita sendiri Indonesia. Ada berita terbaru yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Indonesia, terutama khususnya oleh kita semua yang masih mencintai merah putih dan Garuda Pancasila. Yaitu berita yang datang dari tetangga kita yang ada di sebelah timur Papua. Siapa lagi kalau bukan Papua Nugini? Pada bulan Agustus kemarin, tepatnya hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 di Canberra, Menteri Pertahanan Australia mengatakan bahwa Papua Nugini ingin mengusulkan perjanjian keamanan antara kedua negara, yaitu antara Papua Nugini dan Australia. Perjanjian keamanan Papua Nugini dan Australia ini perlu dilakukan karena di tengah meningkatnya ketegangan-ketegangan yang terjadi di pulau-pulau Pasifik. Terutama setelah Cina mencapai fakta perjanjian kerjasama dengan negara Kepulauan Solomon. Ini adalah ide yang diajukan oleh PNG, kami telah memperjelas bahwa kami juga ingin sedekat mungkin dengan PNG. Kata Marles pada waktu wawancara dengan media radio setempat. Ternyata bukan hanya Australia dan Papua Nugini saja yang perlu diwaspadai, karena setelah tahun 2018, setelah Cina gagal membangun pangkalan militernya di Papua Nugini, ternyata diam-diam Australia dan AS telah mendanai program untuk peningkatan pangkalan laut di Pulau Manus PNG. Usut punya usut, ternyata bahwa pada waktu itu ada gesekan antara kapal Cina yang telah menembakkan senjata laser kepada pesawat pengintai Australia yang telah melakukan patroli di wilayah utara Australia. Pada Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022, negara Kepulauan Solomon telah mengeluarkan moratorium untuk menangguhkan semua kunjungan angkatan-angkatan laut asing ke pelabuhan yang dimilikinya. Marles menambahkan lagi, bahwa Australia ingin menjadi mitra yang alami bagi negara-negara di Kepulauan Pasifik. Menteri Luar Negeri PNG mengatakan kepada stasiun TV Australia, bahwa PNG telah membahas perjanjian keamanan tersebut dengan Menlu Australia Penny Wong selama kunjungannya ke Port Moresby. Hubungan antara Kepulauan Solomon dengan Amerika dan sekutunya di Pasifik telah mengalami ketegangan sejak Kepulauan Solomon mencapai kesepakatan keamanan dengan Cina pada bulan April lalu. Ketegangan yang berada di Pasifik ini seharusnya dipakai oleh Indonesia untuk mempertebal kekuatan militernya dengan menambah pasukan militer dan persenjataannya. Khususnya di perbatasan-perbatasan dengan negara tetangga kita, kalau sampai sewaktu-waktu terjadi konfrontasi antara Cina dan Australia. Sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini dengan menambah pasukan dan persenjataan di Papua. Biarkan saja mereka saling berperang. Toh kita telah belajar banyak juga dari sejarah, bahwa konflik yang terjadi selama ini di Papua dan Indonesia tidak lepas dari campur tangan mereka-mereka itu juga. Berkedok sebagai kawan, tetapi di belakang ikut mendukung dan mendanai gerombolan yang melakukan kekacauan di Papua.
ujung-ujungnya juga ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai NKRI terpecah belah, mereka semua pasti akan berpesta ria semuanya. Dengan menambah pasukan tempur dan persenjataan, di lain pihak juga bisa digunakan untuk menghajar dan menghabisi para gerombolan bersenjata yang selalu melakukan teror dan kekacauan di bumi Papua saat ini. Kalau ini berhasil dilakukan, pasti akan terjadi kestabilan keamanan yang ada di dalam negeri. Salam Merah Putih, jayalah Indonesiaku.